A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan bapak-bapak yang hadir secara offline di Masjid Darun Najah Sungai Dalam maupun juga yang menyertai kajian kita pagi hari ini baik melalui via Zoom streaming maupun juga Facebook yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur tidak henti-hentinya marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat serta taufik Allah kepada kita bersama, alhamdulillah pagi hari ini kita dapat melaksanakan kajian rutin kita setiap hari Senin bersama Majelis Taklim Maqamah Mahmudah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang mungkin lagi sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sakit, Allah angkat sakitnya, Allah karuniakan kepada mereka kesembuhan yang sedikit pun tidak menyisakan penyakit. Mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari seluruh bahaya, keburukan, dan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita ampunan dan keberkahan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa mari kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah ibu-ibu dan bapak-bapak rahimakumullah. Saya sebut ibu-ibu karena paling banyak ini Pak Umar. Baru bapaknya ya. Nah, kita berapa yang bapaknya ini. Alhamdulillah. Insyaallah karena kita sudah memasuki bulan apa Bu? Sya'ban. Tidak terasa tanggal berapa? Tanggal 4. Kita sudah masuk bulan Sya'ban tanggal 4. Kira-kira tinggal beberapa hari lagi saja. Ya, 25 hingga 26 hari kita akan datang menyambut dan menjemput tamu agung istimewa yang selalu dinanti-nanti setiap tahunnya. Hati orang yang beriman pasti akan selalu rindu. Maka ibarat tamu yang istimewa, kalau kita tahu akan datang ya, pasti kita akan berusaha untuk mempersiapkan yang terbaik. Betul enggak, Bu? Nah, mungkin kalau rumah itu kita catlah ulang itu. Apalagi yang mau datang ini calon mertua kan? Atau calon besan, mohon maaf ya, calon besan. Rumahnya dicat ya, gordennya diganti ya. Semuanya dipersiapkan jauh-jauh hari agar tidaklah memalukan ya calon besan kita. Nah ini kalau kita sesama ya. Bagaimana kalau kita dengan tamu istimewa agung yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan. Insya Allah kita minimal nanti kita ada 3 termin ini. 3 termin. Termin pertama menjelang Ramadan ini insya Allah. Ada 3 termin Bapak Ibu sekalian yang ingin coba kita sama-sama kaji, mudah-mudahan menjadi satu revolusi 90 hari. Mulai dari Sya'ban, Ramadan, Syawal. Nah, kita persiapan ini di Sya'bannya ini. Nah, ini yang kita coba untuk mempersiapkan diri melalui bulan Sya'ban. Apa saja yang perlu kita lakukan, kita persiapkan baik secara batin maupun secara lahir. Insyaallah termin kedua nanti kita akan ada apa yang mesti kita maksimalkan. Bagaimana agar kita dapat menjadikan Ramadan itu betul-betul bulan perubahan.
Dan nantinya yang ketiga, kita ingin berharap apa yang sudah kita raih, apa yang sudah kita dapatkan dan kita jaga di dalam bulan Ramadan nanti tetap bersemi di bulan Syawal. Mudah-mudahan ini akan menjadi sebuah petunjuk bagi kita bersama-sama dan ilmu yang bermanfaat. Kita selalu mohon kepada Allah setiap kali mengaji ini kan tujuannya satu, untuk beramal, Bu ya. Jadi bukan saja koleksi ilmu, maka kita berharap setiap kali kita dalam majelis ilmu, majelis taklim, niatan utama kita, ya Allah karuniakan kami petunjuk, hidayah, kami datang ya Allah dalam rangka untuk menambah ilmu-Mu, ya. Dan ilmu itu yang akan mendekatkan kita ke surga, ilmu yang akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling dekat dengan Allah, maka mereka yang paling faham dan paling tahu dengan petunjuk-petunjuknya. Insyaallah. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, 3 in 1 ya. 3 bulan ini mudah-mudahan 3 in 1 la'allakum tattaqun. Sebagaimana sebagaimana target utama yang hendak Allah siapkan di bulan Ramadan yang akan kita songsong nanti itu la'allakum tattaqun. Goalnya itu, targetnya, fokusnya adalah la'allakum tattaqun. Maka ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, kita mulai dari sekarang nih. 3 Sya'ban, Ramadan, Syawal. Nah, kita jadikan ini sebagai salah satu sebagai momentum kita bersama. Untuk apa? Agar kita lebih memaksimalkan untuk satu target utama. Kita ingin menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Kita sama-sama tahu bekal yang paling utama apa? Takwa. Jadi wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, ya kan? Ya, berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa. Maka Ramadan nanti itu adalah bulan di mana kita hendak dimuliakan oleh Allah. Kita hendak dinaikkan level dan kelas kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu-ibu, tidak mungkin akan memberikan serta-merta cek kosong. Tapi perlu ada usaha, perlu ada ikhtiar, perlu kita ini menjemput. Sebab dengan itu Allah tahu, oh ini hambaku ini sungguh-sungguh. Hambaku serius ini. Ingin menjadikan Ramadan ini Ramadan yang paling istimewa. Nah, maka ini kita mulai, mudah-mudahan insyaallah kita senantiasa mendapatkan keberkahan. Hadirin rahimakumullah, yang pertama biasakan berbuat baik. Ya, biasakan berbuat baik karena Nabi katakan kebaikan itu kebiasaan. Ini hadisnya hadis hasan dikeluarkan oleh Ibnu Majah. Dari Al-Albani dikeluarkan hadis hasan. Rasulullah SAW bersabda apa? Al khairu adatun. Apa Bapak Ibu? Al khairu adatun. Jadi kebaikan itu apa? Kebaikan itu kebiasaan. Nah, Nabi SAW itu menyebutkan bahwa kebaikan itu kebiasaan. Kebaikan itu kebiasaan. Apa yang kita ingin kuatkan, apa yang ingin kita jadikan sebagai sebuah kepribadian kita, ternyata bermula dari pembiasaan. Kita awalnya ibu-ibu sekalian berat ya, sholat malam. Tapi kalau sudah jadi kebiasaan itu ringan saja. Orang-orang tua kita itu jam 3 udah bangun, jam setengah 3 udah bangun, jam 4 bangun. Padahal pagi kerja nggak ada tidur itu orang-orang tua kita itu. Jadi pagi habis subuh begitu udah pergi ke pasar, pergi ke sawah ya. Subhanallah. Kebiasaan-kebiasaan baik, makanya berkah hidupnya. Walaupun mungkin orang tua kita pedagang di pasar, orang tua kita mungkin petani di sawah, anak-anaknya sukses semuanya. Masya Allah. Banyak kadang-kadang keberkahan dicabut padahal orang tuanya profesor, doktor, Masya Allah. Tapi anaknya pada rusak semuanya. Masuk ke penjara, terlilit
mungkin kena narkoba dan lain sebagainya. Apa yang membuat mereka ini? Berkahnya itu. Kebiasaan intinya, membiasakan yang baik. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah ketika kebaikan itu adalah kebiasaan, maka kita perlu mulai rintis. Kita perlu biasakan. Nah, Sya'ban ini kira-kira posisinya itu adalah mulai merintis, mulai membiasakan. Karena apa? Karena Ramadan ini adalah puncaknya nanti. Maka ini perlu kita mulai. Jangan sampai nanti baru memulainya itu di bulan Ramadan. Gagal nanti. Bapak Ibu sekalian, kalau orang mau main bola, tidak ada pemanasan, langsung terjun 45 menit kali 2. Mungkin baru setengah jam, belum sampai setengah jam. 20 menit mungkin sudah langsung kram itu kaki ototnya. Ya kan? Kita mau berenang, tidak pakai persiapan, mau cebur, tidak mungkin. Orang mau misalkan tes ABRI, tes polisi, disuruh sprint 100 meter harus 5 menit. Nggak pernah latihan duluan, apa yang terjadi? Pasti gagal. Nah, begitulah kita dalam kehidupan kita. Ternyata Nabi pun realistis. Jadi apalagi kalau untuk sukses dunia perlu persiapan panjang. Itu orang petinju Bu ya, hanya 2 menit kali 12 ronde. Kali 12 ronde, tapi latihannya setahun. Persiapannya 6 bulan. Itu persiapannya. Itu soal dunia. Apakah kemudian soal akhirat tidak ada persiapan? Nah, ini kita salah lah. Maka memang perlu persiapan. Dan kita mulai dari mana? Nah, inilah. Tidak ada kata terlambat. Bahkan kalau dulu para salafus soleh kita 6 bulan sebelumnya. Nah, kita minimalnya Sya'ban ini, mumpung masih di awal nih. Mari kita bantu dengan ilmunya ini. Sya'ban ini adalah al-khairu adatun, kata Nabi. Kebaikan itu adalah kebiasaan. Begitupun juga wasyarru lujajatun, kata Nabi. Apa itu syar? Keburukan. Lujajatun itu sebenarnya adalah percikan api. Lujajah itu macam percikan api. Kalau ada api percikan, artinya ada yang nyulut. Ada yang nyulut. Maka Bapak Ibu sekalian, Nabi seakan berpesan bahwa fitrah kita itu sebenarnya baik. Fitrah kita itu suci. Fitrah kita ini lurus. Cuma ada yang nyulut. Siapa yang nyulut? Setan. Yuwaswisu fi sudurinnas, itulah ya tukang sulutnya. Yang tukang sulutnya itu. Tapi sebenarnya kita ini keadaannya baik, manusia itu. Cuma terpengaruh. Setan manusia maupun setan dari golongan jin. Ya. Minal jinnati wan nas wasyarru lujajatun. Itu maknanya itu. Keburukan itu percikan, sulutan api. Artinya ada yang menyulut. Sama. Kalau kita juga mulai menyulut api keburukan, sulit Bu. Kita pasti akan terbakar. Makanya jangan bermain api. Biasakan yang baik. Dan kuncinya ini kata Nabi di ujungnya ini. Kalau kita ingin selalu terbiasa dalam kebaikan dan agar percikan-percikan api yang hendak menyulut keburukan kita itu redam, padam, maka Nabi katakan wa yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Siapapun yang ingin dikehendaki oleh Allah baik, maka difahamkan dengan urusan agama. Kita difahamkan urusan agama. Ternyata sumbernya itu dari mana? Dari belajar. Apa Bu? Dari ilmu. Maka orang yang selalu dalam majelis ilmu, mereka dekat dengan ilmu, maka insya Allah akan selalu dekat dengan kebaikan. Akan selalu terbiasa dengan kebaikan. Dan dia akan dijauhkan dari keburukan insya Allah. Maka bulan Sya'ban ini biasakan untuk berbuat baik. Ya. Karena kata Ibnu Mas'ud juga sama, ini hampir sama, mirip ya. Dengan apa yang disabdakan oleh Nabi, Ibnu Mas'ud biasakan melakukan kebaikan, karena sesungguhnya kebaikan itu hanyalah bisa dilakukan dengan kebiasaan. Ini perkataan beliau. Senada dengan perkataannya atau sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan para ulama dari hadirin ibu sekalian, prinsip utama di bulan Sya'ban ini jangan mau kalah dengan saudara.
Coba mari kita hadirkan pribadi-pribadi kompetitor yang suka berkompetisi dalam apa Pak Ustadz? Dalam dunia? Enggak. Dalam harta? Enggak. Dalam kebaikan. Jangan pernah, kita ini jangan sampai ada saudara kita yang bisa lebih dari kita dalam kebaikannya. Dalam sholatnya, dalam Al-Qur'annya, semangatnya untuk bersedekah, hadir dalam majelis taklim. Nah, ini jangan sampai fastabiqul khairat. Jangan mau kalah kita dengan saudara kita. Itulah jiwa-jiwanya dulu para sahabat, ibu-ibu. Para sahabat itu jiwanya begitu. Makanya sampai datang kepada Nabi, lapor, ya Rasulullah, zahaba ahlud duthur bil ujur. Wahai Rasulullah, ini orang-orang kaya pergi membawa bekal yang cukup. Kenapa? Mereka sholat, kami sholat, mereka sholat. Kami puasa, mereka puasa. Kami berzikir, mereka pun juga berzikir. Tapi ada yang kami tidak mampu lakukan. Mereka bersedekah, kami nggak mampu bersedekah. Ini rasa kesedihannya. Kami nggak mau kalah ya Rasulullah. Subhanallah. Ini jiwa-jiwa yang seperti inilah Bapak Ibu sekalian yang perlu kita munculkan. Fastabiqul khairat. Ayatnya kita baca terus itu. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Maka kalau kita rata-rata biasanya ya, umumnya orang itu nggak mau kalah soal dunia. Sebelah rumah ngecat rumah, saya pun juga bisa ngecat rumah. Sebelah rumah ganti gorden, saya pun ganti gorden. Kan begitu kan? Jangan sampai nanti sebelah rumah ganti istri, saya pun juga mau ganti istri. Ini kadang-kadang lombanya untuk dunia. Ganti mobil, kita pun ganti mobil. Masya Allah. Cobalah kita, ini yang kita lihat, ini yang lain. Makanya Nabi itu, kalau soal dunia, lihat yang atas atau yang bawah, Bu? Kalau dunia, lihat yang ke bawah. Kenapa? Lebih syukur, betul enggak? Lebih syukur. Tapi kalau untuk soal agama dan akhirat, yang bawah atau yang atas? Yang atas, begitu. Agar kita terus bersemangat. Ibu udah khatam nih. Hari ini udah khatam nih. Saya belum khatam ini. Begitu kan? Itu namanya jiwa-jiwa kompetisi. Ya, jiwa kompetisi. Maka Rasul ketika dilaporkan orang-orang yang iba, ya Allah, Masya Allah kasihan. Oke lah. Kalau kalian ingin menyayangi mereka, kau bacalah lepas sholat itu 33 kali tasbih, 33 kali alhamdulillah, 33 kali Allahu Akbar. Dalam satu riwayat yang lain baca itu sebelum tidur. Jadi tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya. Maka kalau engkau baca itu, insya Allah pahalamu sama dengan sedekah-sedekah mereka. Karena tasbih itu sedekah, alhamdulillah itu sedekah, takbir juga sedekah. Nabi berikan alternatif. Syukurlah ini para sahabat yang fakir miskin ini. Kami bisa menyayangi mereka. Tiba-tiba orang kaya pun dengar juga resep yang ditawarkan oleh Nabi. Apalah lagi ya Rasulullah, mereka tahu rahasiaku. Ya sudah. Kalau memang sudah seperti itu, Allah bagi anugerahnya kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Kalian minta jalan anugerah kepada Allah agar diberikan kekayaan harta sehingga engkau bisa bersedekah. Subhanallah. Jadi Bapak sekalian, maka kita mulai rintis hati ini. Hati kita pacu, jangan mau kalah dengan saudaranya. Dalam soal apa? Agama. Makanya dulu para ulama salaf ini mengatakan, Rajab ini bulan menanam. Rajab bulan menanam, dah lewat nih. Nah, Sya'ban ini bulan menyiram. Kita ini tanam sekaligus siram lah sekarang ya Bu ya. Kita langsung double ditanam juga sekaligus kita siram. Agar apa? Nanti Ramadan kita mulai memetik, memanen. Nah kalau kita tidak nanam, apa yang mau kita siram kan? Tanamannya nggak ada kan? Makanya kita mulai ini. Mungkin hari-hari ini, tenang masih jauh. Baru tanggal 4 Syaban Ustaz. Janganlah kita ini tancap gas begitu. Ibu-ibu sekalian, siapapun yang memulai lebih awal, insya Allah dia akan bisa lebih optimal. Karena ada persiapan, betul nggak? Nah ini karena ada persiapan nih, makanya kita harus mulai merintis dari sekarang. Jadi mulai dirintis kebaikan-kebaikan kita. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, la yazalu
qaumun yata'akhkharuna hatta yuakhirahumullah. Boleh dibaca terjemahnya? Salah seorang? Ada speaker? Ada yang berkenan? Nah, silakan. Terjemahkan. Boleh. Nah. Tidakkah sebuah kaum selalu mengakhirkan diri hingga Allah pun akhirnya mengakhirkan mereka. Baik, ya jadi ibu sekalian, Allah ini tergantung kita. Kalau kita ini mau cepat, mau bergegas, ya, mau berpacu, maka Allah pun juga akan tempatkan kita lebih dahulu. Tapi kalau kita ini suka yang akhir, walaupun hadis ini ibu sekalian memang teguran Nabi. Hadis ini teguran Nabi kepada orang yang selalu milih softnya di belakang. Ada soft pertama kok dia mojo aja sendiri. Kan begitu kan? Jadi masih ada peluang soft yang pertama. Maka Rasul ingatkan ini. Kalian sahabat, kalian itu akan selalu diakhirkan oleh Allah. Kalau yang selalu dipilih soft yang akhir. Tapi beda yang ibu-ibu ya. Kalau ibu-ibu itu yang terbaik soft yang pertama atau yang terakhir, Bu? Yang terakhir. Kalau bapak-bapak memang softnya yang pertama. Ya, itu yang paling utama. Tapi intinya ini pesan secara umum. Walaupun kaitannya dengan soft, tetapi para ulama memahaminya secara umum. Kalau kita ini lebih dulu, maka layaklah kita ini dapat antrian lebih paling depan. Mau antrian paling depan, datangnya belakang. Marahlah orang ini. Ya, ibu ini main serobot ya. Kalau mau kita depan lebih dulu antrinya, maka lebih awal lah. Begitulah kita ini. Jadi kalau kita ini di bulan Sya'ban ini tenang-tenang saja, yang penting santailah Pak Ustadz, maka nantinya pun kita ini masuknya surga itu tiketnya belakang. Padahal kita ini maunya tiket lebih awal. Antriannya biar nggak panjang begitu. Ya kan, nanti dimasuk surga Ibu ya. Ada kata Nabi yang sudah pernah kita bahas, ada yang masuk surga tanpa hisab, betul? Ada yang masuk surga itu dihisab tapi hisabnya cepat. Ada yang nanti ketika Siratal Mustaqim seperti berlari. Ada yang sambil berjalan. Ada yang sambil merangkak. Masya Allah. Masuk ke dalam surga ketika di atas Siratal Mustaqim itu sambil merangkak. Ada yang kadang jatuh, kadang enggak, kadang jatuh. Apa yang menyebabkan itu? Keadaannya semasa hidup. Jadi kalau dalam hidupnya ini fastabiqul khairat, sekali azan dengar langsung ambil air wudhu, langsung tepat waktu sholatnya. Insya Allah nanti pun surganya dipercepat, ya kan? Mau surga cepat, tapi sholatnya telat melulu. Sholatnya telat melulu gimana mau apa percepat ini? Ya kita, ya makanya ini kaidahnya ini. Kalau kita mau didahulukan Allah, maka dahulukan Allah. Tapi kalau kita memang puas dengan yang akhir, maka pun Allah akan akhir. Maka Ramadan ini selalu menjadi momentum. Nah, segeralah kita. Jangan kita tunda-tunda. Jangan kita akhirkan. Jadi semakin awal kita mempersiapkan, insya Allah ini akan semakin sempurna bagi kita. Ibu sekalian, jadikan Sya'ban ini Sya'ban jadi apa amal-amal kita ya. Angkat amal-amal kita. Kenapa ibu sekalian Rasul sebutkan di bulan Sya'ban ini semua amal langsung terangkat, langsung dilaporkan. Karenanya kenapa start ini harus kita mulai dari sekarang? Jadi Sya'ban ini karena ternyata amal-amal kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh mungkin salah seorang yang online dibacakan? Nah, Nabi SAW, boleh siapa? Nabi SAW bersabda, ini adalah bulan yang sering dilalaikan banyak orang. Bulan antara Rajab dan Ramadan. Ini adalah bulan di mana amal-amal diangkat menuju Rabb semesta alam. Dan saya ingin ketika amal saya diangkat, saya dalam kondisi berpuasa. Baik, jadi Ramadan ini bulan kita mengangkat amal kita. Ibu-ibu sekalian, amalan kita itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang ada amal harian, ini ya. Ada amalan sifatnya
harian ini. Laporan amal kita di dalam riwayat ini kita dapatkan hadis Imam Bukhari. Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar. Jadi malaikat-malaikat itu senantiasa datang pergi di waktu malam dan juga malaikat-malaikat siang. Kapan kumpulnya? Wa yajtami'una fi sholatil fajr. Dan mereka itu berkumpul pada waktu sholat subuh. Wa sholatil asr, dan juga sholat asar. Tsumma ya'ruj, kemudian naik alladzina batu fikum, mereka yang bermalam bersama kalian, malaikat-malaikat malam, fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim, lalu kemudian dia Allah bertanya kepada mereka, kaifa tarabtum ibadi, bagaimana kau tinggalkan hamba-hambaku? Fayaqulun, maka malaikat itu menjawab, tarabnahum wa hum yusallun, kami tinggalkan mereka sedang mereka salat, wa atainahum wa hum yusallun, kami datang kepada mereka sedang mereka pun juga salat. Rawahul Bukhari. Jadi mereka kumpulnya malaikat malam dan malaikat siang setiap hari pada waktu salat subuh dan salat asar. Makanya mengapa dua solat ini solat yang terbaik, yang kata Nabi, man shallal burdaini dakhalal jannah. Barang siapa yang menjaga solat di dua waktu yang dingin masuk surga. Solat apa itu? Solat subuh dan solat asar. Kenapa? Nilai keistimewaannya itu adalah waktu berkumpulnya dua malaikat. Jadi pagi pembuka, asar penutup. Jadi pembukanya baik, penutupnya baik. Maka kalau pembukanya baik, insya Allah ditutup dengan kebaikan. Kalau tutupnya baik, sholat asarnya, maka husnul khotimah hari itu. Jadi ini kita mendapatkan berita dari Nabi, ada amalan itu yang sifatnya harian seperti ini. Maka mengapa kita kalau pagi dan petang, habis subuh sama habis asar, disunahkan untuk apa? Zikir. Zikir pagi dan petang. Jadi karena amal-amal kita ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga amal pekanan, Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ada amal pekanan. Ini yang disebutkan oleh Nabi. Amal pekanan kita dalam Sahihul Jami'. Pekanan, tu'radul a'malu yaumal itsnaini wal khamis. Tu'radul a'malu yaumal itsnaini wal khamis. Amal-amal kita dilaporkan setiap Senin dan Kamis. Jadi ada laporan harian, ada laporan pekanan. Maka mengapa kita disunahkan Senin Kamis berpuasa? Karena itu adalah hari laporan kita. Fa uhibbu ayyu'rada amali wa ana shaim. Maka aku mencintai, aku itu menyukai pada saat laporan amalku pekanan itu dilaporkan kepada Allah, maka aku sedang berpuasa. Ibu-ibu, biasanya kalau kita di kantor itu, kalau pas saat laporan paling super sibuk kan? Oh, sibuk, jangan sampai nanti laporannya ini laporannya ini nanti rapot merah begitu. Kita rapot merah. Oh, apalagi kalau tutup tahunan kan begitu kan? Nah, Nabi SAW sebutkan bahwasanya untuk laporan tahunan ini bulan Sya'ban ini. Bulan Sya'ban inilah bulan diangkatnya amal. Makanya Nabi karena banyak beliau karena bulan Sya'ban ini bulan laporan tahunan, hampir setiap harinya beliau berpuasa. Jadi cuma nggak sampai lah sebulan, kan begitu kan? Karena seringnya. Jadi beliau ini bulan laporan tahunan. Jadi ibu sekalian seakan akhir tahun itu Sya'ban dan Ramadan itu awal tahun begitu. Jadi Sya'ban ini semacam laporan akhir tahunan kita. Makanya Nabi menyukai ketika di bulan Sya'ban ini banyak-banyak berpuasa, sebagaimana Senin Kamis. Aku mencintai kalau pas dilaporkan tadi sedang berpuasa, maka beliau mencintai Senin dan Kamis. Dan ternyata Sya'ban itu pun juga sama, laporan tahunan. Maka angkat amal-amal kita, tampakkan kepada Allah, perlihatkan kepada Allah, tunjukkan kita kesungguhan kita kepada Allah di bulan Sya'ban ini. Sebab ini adalah laporan tahunan kita.
Allah angkat amal-amal kita. Maka layak bagi kita untuk memulai. Bersungguh-sungguh kita merintis kebaikan-kebaikan di bulan Sya'ban ini. Rasulullah SAW mewanti-wanti, waspada dengan kelalaian. Rasul mengingatkan kita di bulan Sya'ban ini banyak orang yang lalai. Banyak yang lalai. Kelihatan enggak, Bu? Ya, boleh dibaca enggak, Bu? Gantian. Nah, silakan Bu Suci. Kelihatan enggak, Bu Suci? Bulan yang sering dilalaikan ini adalah bulan yang sering dilalaikan banyak orang. Bulan antara Rajab dan Ramadan. Ini adalah bulan di mana amal-amal diangkat menuju Rabb semesta alam. Dan saya ingin ketika amal saya diangkat, saya dalam kondisi berpuasa. Baik, jadi ternyata ini bulan yang disebut Nabi banyak dilupakan oleh manusia. Menganggap bahwa ini nggak ada keutamaannya. Karena kemarin Rajab termasuk bulan haram. Ramadan bulan istimewa. Dianggapnya Sya'ban ini bukan istimewa. Maka ini banyak dilalaikan. Maka orang-orang yang melakukan satu amalan saat banyak orang lalai, maka berlipat-lipat. Ya. Nabi SAW sebutkan dalam hadis At-Tirmidzi, aqrabu ma yakunul rabbu minal abdi fi jawfil lailil akhir. Sedekat-dekatnya Allah, Rabb, Tuhan dengan hambanya itu pada waktu separuh malam akhir, sepertiga malam akhir. Fa in istata'ta an takuna mimman yadhkurullah, maka jikalau engkau mampu untuk menjadi orang yang ingat kepada Allah fitil kasa'ah, pada waktu tengah malam itu, fakun, maka jadilah. Karenanya ibu sekalian, karena tengah malam ini orang lelap, orang tidur, orang lalai, ya kan? Jadi makanya kemudian letaknya posisi sholat malam itu di antara sholat yang terbaik setelah sholat fardu. Karena banyak orang lalai, lalu kemudian kita ingat. Kita ingat. Jadi termasuk di antara amal yang utama. Karenanya juga sama. Bulan Sya'ban ini banyak orang lalai untuk mempersiapkan, untuk memulai, untuk merintis. Maka ketika kita memulai merintis, maka ini kita mendapatkan keistimewaan. Ibu sekalian, Rasul sebutkan nanti di akhir zaman ini. Di akhir zaman Allah memberikan apa? Allah memberikan peluang. Ini judulnya masih salah ya. Jadi Allah memberikan peluang besar bagi yang istiqomah di akhir zaman. Dengan 50 kali lipat pahalanya para sahabat. Masya Allah. Sahihul Jami' 2222. Ya. Subhanallah. Ya. Apa? Sesungguhnya untung sampahnya. Sesungguhnya di belakang kalian ada zaman yang harus kalian jalani dengan penuh kesabaran. Orang-orang yang berpegang teguh abahnya di masa itu mendapatkan 50 kali lipat orang yang mati syahid dari kalian para sahabat. Kenapa ibu sekalian? Saking langkanya orang berbuat baik. Yang berbuat jahat, yang berbuat maksiat, yang berbuat buruk jauh lebih banyak. Tapi yang istiqomah, yang mau ngaji, yang mau tetap sholat berjamaah, yang mereka tetap menjaga amal-amal kesolehannya, ini semakin sedikit. Nah, kalau ada orang-orang yang tetap dalam istiqomahnya, walaupun kebanyakan orang ini sudah mulai banyak menyimpang, pahalanya itu berlipat sampai 50 kali lipat. Makanya Nabi sebutkan nanti Islam itu berawal dari asing, ya kan? Berakhir dengan asing. Orang nanti itu tengok asing lagi. Ajaran agama ini asing lagi. Orang menganggap aneh kalau orang itu berbuat baik. Begitu. Nah, ketika orang menganggap asing, lalu kita beramal soleh, kita ini pahalanya 50 kali lipat. Kenapa? Rasa sendirinya itu. Rasanya kan kita misalkan Bu Ibu ya, misal ya, semua orang kalau makan pakai kanan kiri.
Udahlah kanan kiri sambil lari lagi kan. Misalkan kita seorang aja yang makan kanan begitu ya. Ya enggak apa-apa. Bismillah. Wah, ibu ini enggak pakai. Ya enggak apa-apa. Kadang-kadang begitu kan. Semua orang mungkin meninggalkan sholat. Malu kalau sholat. Kita seorang yang misalkan kita jaga sholat. Subhanallah. Ini orang-orang yang mendapatkan 50 kali lipat. Intinya di mana? Ketika orang banyak lalai, lalu kita ingat, di situ amalan berlipat-lipat. Diutamakan, dilebihkan, disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Kelebihannya. Lagi-lagi ini senada dengan apa yang disabdakan Nabi tadi. Ini bulan banyak orang yang lalai. Jadi lalai untuk mempersiapkan. Oh, lalai ternyata bulan ini bulan laporan tahunan. Ya. Kita itu diangkat amal-amal kita. Masya Allah. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang lalai ini. Ibu sekalian yang dirahmati Allah, berikutnya bahwa ini contoh juga sama. Zikir masuk pasar 1 juta kali lipat pahalanya. Kita sekali berzikir, ibu-ibu yang suka pergi ke mall nih ya. Kalau di sini mah nggak suka pergi ke mall ya, ke majelis taklim ya. Jangan lupa, nggak apa-apa, sila kita ke pasar tiap hari pun nggak masalah ya. Apalagi kalau harus belanja. Tapi jangan lupa baca doa ini. Doanya orang masuk pasar ini sekali doa 1 juta pahalanya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masya Allah. Falahu alfi hasanah. Baginya 1 juta kebaikan. Kenapa penghargaan Allah begitu tinggi? Kemuliaan Allah begitu istimewa. 1 kali zikir dibalas 1 juta. Biasanya kan kalau kita sedekah 700. Ini 1 juta balasannya. Kelipatannya itu ya. Kelipatannya sampai 1 juta. Para ulama katakan pada rata-rata orang ketika di pasar itu banyak yang nggak ingat Allah. Yang diingat apa? Untungnya. Yang diingatkan untung nggak mau rugi, kan begitu kan? Ketika kita masuk pasar zikir kepada Allah, kita ini termasuk orang yang unik ini. Semua orang yang diingat keuntungan, karena yang selalu diingat keuntungan rata-rata apa Bu? Nggak pikir, yang penting saya untung, halal haram pun tak jadilah, kan begitu kan? Tapi ada orang yang ingat kepada Allah saat banyak orang yang lalai, maka berlipat. Lagi-lagi ini mengingatkan. Saat kita ingat pada saat orang banyak lupa, maka ini termasuk pahala yang besar. Di bulan Sya'ban ini banyak orang melupakan ini. Bergembiralah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa Ibnu Katsir ya, beliau pernah menyampaikan dalam tafsirnya, tanda diterimanya amal itu Allah balas dengan kebaikan berikutnya. Ya, min thawabil hasanati hasanatun ba'daha wa min jaza'is sayyi'ati as-sayyi'atu ba'daha. Ini sudah menjadi kaidah. Jadi kebaikan itu akan melahirkan kebaikan. Keburukan juga akan membawa kepada keburukan. Maka ibu-ibu sekalian, kita patut bergembira kalau kita di bulan Sya'ban ini dah mulai merintis, kita mulai kebaikan, ketaatan mulai kita semangatkan ya. Kita cintakan hati kita dengan amal-amal kebaikan, insya Allah Ramadan nanti dibalas oleh Allah, dan balasan Allah itu tentu lebih baik lagi. Ketika kita di Sya'ban sudah berbuat baik, maka nanti di Ramadan akan lebih baik lagi. Tapi kalau di Sya'ban kita sudah mulai malas, udah masuk mau Ramadan, masih jak malas sholat malamnya, masih jak malas puasanya, masih jak malas baca Qur'annya, nanti Ramadan lebih malas lagi, tidur jak kerjaannya nanti di Ramadan. Ya kan? Gagallah lagi kita Ramadan nanti. Karena apa? Kebaikan itu berujung kepada kebaikan. Ya, hal jazaul ihsani illal ihsan. Kebaikan itu akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan berikutnya. Maka ibu sekalian,
Karenanya kita bersyukur, mari ini kita hidupkan tadi ya. Kita hidupkan lagi, pemahaman ini pentingnya. Allah kalau menghendaki hamba itu baik, dia akan didekatkan dengan majelis ilmu. Alhamdulillah. Ibu-ibu termasuk yang beruntung nggak beruntung, Bu? Beruntung. Ini dapat ilmunya duluan ini. Iya, ini ilmu duluan. Saya materi ini belum pernah saya sampaikan di mana-mana ini. Baru pertama kali ibu-ibu ini saya sampaikan ini. Jadi ilmu kita sama-sama ya, insya Allah ya. Ibu sekalian yang dirahmati Allah, maka niatkan selalu selama di bulan Sya'ban ini, ketika kita mulai merintis sholat berjamaah tepat waktu kita, mulai merintis Quran kita, mulai merintis zikir pagi petang kita, mulai merintis sholat malam kita, mulai merintis sedekah kita, dan seluruh amal-amal soleh kita, pastikan sisipkan dalam niat, ya Allah, ini adalah taubat yang aku segerakan. Insya Allah. Bu, kita niatkan apa amal-amal di Sya'ban ini? Segera bertaubat. Maka Allah akan melihat. Jadi kesungguhan kita, betul nih. Dia ingin meraih ampunan nanti di bulan Ramadan. Kan nanti bulan ampunan itu Ramadan. Nah kalau kita ini mulai merintis, maknanya memang ini tampak. Kita ini dilihat oleh Allah, dia sungguh-sungguh betul ini. Dia ingin bertaubat. Dia segera mulai membuat jalannya ini. Menuju ke sana. Maka ini yang kita pentingkan. Bu, misalkan kita ini Bu kalau mau ada tamu datang, tamu lagi nih ya, mau ada tamu datang. Kira-kira apa yang kita lakukan tadi? Kita puaskah kalau misalkan tetap kotor, rumah ini berserakan di mana-mana, sampah itu masih enggak, malulah kita. Yang kita lakukan apa? Bersihkan, betul enggak? Bersihkan kotorannya, kita cat lagi temboknya, kita pel mungkin lantainya, kan begitu kan? Mau ada tamu agung, sama Ibu sekalian. Yang perlu kita cuci ini adalah hati kita. Siapkan hatinya. Dengan taubat, dengan istighfar, dengan amal soleh, dengan ketaatan. Itu cara kita untuk menyambut tamu. Agar istimewa nanti kedatangannya. Nah, tetap istimewa. Makanya kita siapkan ini. Dan niatkan selalu setiap amal soleh yang kita laksanakan di bulan Sya'ban ini adalah bentuk pertaubatan yang kita segerakan. Ya, makin segera makin baik. Ikan sepat ikan gabus. Makin cepat makin bagus. Katanya kan begitu kan? Nah, kita segera, yang paling bagus itu segera untuk bertaubat. Jangan ditunda-tunda. Sebab kita nggak tahu ajal ini datang kan, Bu ya. Jadi ini Ibu sekalian, niatkan selalu di bulan Sya'ban ini amal-amal soleh kita sisipkan ya Allah. Ini adalah bentuk segera aku bertaubat di hadapanmu, karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencintai orang-orang yang segera bertaubat. Apa langkah-langkahnya? Selama di bulan Ramadan, persiapan ya Ramadan atau apa? Langkah-langkah persiapan di Ramadan di bulan Sya'ban ini, yang pertama Ibu sekalian, sempurnakan yang fardu, kemudian jadikan selalu yang sunnah ini yang menjaga kita. Karena memang yang fardu itu yang utama. Ini langkahnya. Jadi mari yang kita fokuskan adalah sempurnakan yang fardu. Sebab yang fardu itu yang asas. Ya, yang fardu ini yang dasar. Jadi adapun yang sunnah ini cabangnya. Maka jangan sampai perhatian kita yang sunnah itu lebih besar daripada yang utama begitu. Jadi misalkan ya macam orang inilah bangun malam dari jam 2 Pak Ustadz, subuhnya jam 7 pagi. Nah itu namanya orang yang kebalik itu. Baik betul mata tangganya, sama keluarganya kejamnya luar biasa. Jadi orang semuanya dikasih sedekahnya, orang rumah nggak pernah dibagi. Nah, ini salah kan? Nggak bisa membedakan antara yang mana yang utama dari yang tidak, mana yang wajib. Tentu bagi kita apa? Utamakan yang wajib. Kita rintis nih yang wajib-wajib dulu. Apa tadi? Ya sholat kita yang 5 waktu, zakatnya dan seterusnya. Perhatian kita dengan keluarga misalkan. Ini yang fardu. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam hadis qudsi ini Bu ya. Hadisnya hadis qudsi. Ma taqarraba. Mungkin boleh salah seorang bisa membaca yang ada di
online dibacakan. Tadi Bu Wisnu, sekarang siapa? Saya, Ustaz. Dan Silakan. tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku yang lebih aku cintai daripada apa-apa yang telah aku fardukan kepadanya. Ya. Hambaku terus-menerus mendekat kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku pun mencintainya. Bila aku telah mencintainya, maka aku pun menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, menjadi penglihatannya yang ia pakai untuk melihat, menjadi tangannya yang digunakannya untuk berbuat, dan menjadi kakinya yang ia pakai untuk berjalan. Bila ia meminta kepadaku, aku pun pasti memberinya. Dan bila ia meminta perlindungan kepadaku, aku pun pasti akan melindunginya. Rawahul Bukhari. Terima kasih. Insyaallah. Jadi sekali ini hadis qudsi yang sangat terkenal ya, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan yang paling dicintai, yang paling mendatangkan kecintaan Allah dari amalan seorang hamba itu adalah yang fardu, yang wajib. Maka tentu ini skala yang utama, prioritas yang paling utama. Dan tidaklah hamba-hambaku terus menerus ya, dia mendekatkan dengan yang sunnah, kecuali pun aku akan mencintainya. Jadi yang sunnah ini kita jaga karena memang dia sebagai penopang. Ya, dia penghapus kalau ada yang kurang, dia yang nutup kalau ada yang cacat. Itu kan begitu kan dalam hadis-hadisnya, karenanya kita tidak boleh juga memandang remeh dengan yang sunnah. Nah setelah kita yang fardu ini, maka coba kita lakukan, kita utamakan. Oleh karenanya ibu sekalian, kita sembari menjaga terus yang wajib dan kita sempurnakan, kita tambahkan yang sunnah-sunnah. Sholat wajib, tambahkanlah sholat-sholat sunnah yang lain. Kita mulai rintis nih. Jadi kita mulai rintis yang wajib, kemudian zakat, kita tambahkanlah yang sunnahnya. Puasa, nanti kita tambahkan banyak-banyak puasa di bulan Sya'ban ini. Kalau Allah mencintai seorang hamba ini, Allah akan jaga intinya. Intinya dijaga pendengarannya, dijaga penglihatannya, dijaga tangannya, dijaga kakinya. Tidak melihat kecuali yang diridhoi, tidak mendengar kecuali yang dicintai Allah, tidak akan dia berbuat, mengkais atau dia berjalan kecuali yang mendatangkan ridhonya Allah. Jadi kalau hamba itu dicintai oleh Allah, tandanya adalah selalu ditempatkan dalam kebaikan demi kebaikan. Maka kalau kita ingin tahu aku ini dicintai oleh Allah atau tidak, lihat saja di mana Allah tempatkan diri kita dalam kebaikan-kebaikan itu. Kalau kita disibukkan dalam kebaikan, insya Allah itu tanda Allah sayang dengan kita. Tapi kalau kita ini tidak ditempatkan dalam kebaikan, maka itu juga bukti kalau sesungguhnya Allah memurkai kita. Maka hati-hati. Dan ini ya ibu sekalian, pertama tadi ya, kita berusaha untuk menyempurnakan yang wajib dan kita membiasakan yang sunnah. Berikutnya yang kedua adalah mohon maaf ya, ada dua perkara yang kewajiban itu ya. Dua perkara kewajiban itu. Pertama, meninggalkan yang wajib, meninggalkan yang haram. Meninggalkan yang wajib ya. Meninggalkan yang haram, itu kewajiban nggak wajib, Bu? Wajib. Lalu melakukan kewajiban. Ini dua perkara ini. Maka selama bulan Sya'ban ini, yang wajib ini kita coba mulai berjarak. 11 bulan yang lalu mungkin kita banyak menyanyiakan, mungkin mata kita, mungkin telinga kita, ya, mungkin lisan kita, mungkin apapun, tentu kita yang lebih tahu. Maka ibu sekalian, kita komitmenkan di bulan Sya'ban ini kita tinggalkan itu yang haram, karena itu kewajiban dan tidak ada perkara yang lebih akan mendatangkan cintanya Allah selain dia melakukan yang wajib. Wajib apa? Wajib tinggalkan yang haram. Lalu kemudian hiasi dengan yang perkara yang wajib. Jangan sampai kita tinggalkan. Ini kalau kita mau lulus dan sukses di Ramadan nanti. Yang kedua, perbanyak puasa. Ya, ini langkah di bulan Sya'ban ini. Memperbanyak puasa Sya'ban.
Bahkan tadi sampai Nabi itu seakan hampir sebulan penuh. Saking seringnya berpuasa. Saking seringnya berpuasa. Karena ini adalah bulan tutup buku tahunan. Maka kapan saja boleh, silakan. Kita misalkan di Senin, besok puasa lagi silakan. Rabu puasa lagi silakan. Kamis kita puasa lagi, Jumat puasa misalkan. Enggak apa-apa. Oh, Pak Ustaz capek dulu. Ya udahlah, kita pilih mana yang menjadi mudah. Pas kita pengen puasa, puasalah. Jadi artinya memperbanyak puasa tapi nggak sampailah 1 bulan. Sebab yang 1 bulan hanya bulan puasa. Tapi begitu seringnya Nabi berpuasa di bulan Sya'ban ini, sampai-sampai oleh Aisyah hampir-hampir saja sempurna 1 bulan. Karena seringnya berpuasa. Maka ini bentuk persiapan. Langkah kita di bulan Sya'ban ini untuk menjemput sukses nanti di bulan Ramadan itu melalui apa? Memperbanyak puasa. Nah, jadi Pak Sur dan Pak Umar ya kita ini, kalau nanti sampai di rumah nggak ada makanan siap, nggak apalah. Saya puasa. Bunda saya puasa ya. Oh. Terus ya, tiap hari puasa ya. Jadi nyaman kita nggak masak ibu-ibu. Ada Grab. Iya kalau nggak mau masak ada Grab ya. Baik ya, insya Allah. Jadi ibu sekalian, ini memperbanyak ya, mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita, mengingatkan kita ya, ternyata amalan Nabi itu, Masya Allah ya, ketika beliau begitu indahnya Ramadannya Nabi, ternyata persiapannya begini. Nah, kita ini kurang persiapkan seperti ini ya. Maka Nabi sebutkan, nah ini disebutkan ya dalam riwayat ini, Bukhari dan Muslim, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran akthar min Sya'ban fa innahu kana yasumu Sya'bana kullahu. Jadi belum pernah Nabi berpuasa 1 bulan yang lebih banyak daripada puasa di bulan Sya'ban. Terkadang hampir beliau berpuasa 1 bulan, hampir. Itu saking banyaknya. Berarti ditambah lagi. Syukur kalau kita niatkan, dah saya bulan Sya'ban ini, 1 bulan ini mau puasa Daud, boleh ke? Boleh. Sehari puasa, sehari nggak puasa. Ya kan? Nggak apa-apa. Sekarang hari ini puasa, besok nggak puasa. Rabu puasa, Kamis nggak puasa. Nanti Jumat puasa. Dan seterusnya, nggak apa-apa. Memperbanyak puasa. Intinya ibu-ibu sekalian, Sya'ban ini kita jaga banyak puasanya. Senin Kemisnya jangan ditinggalkan. 3 hari setiap tengah bulannya nanti jangan ditinggalkan. Ya intinya kita memperbanyak sebagai bentuk kita mengikut teladan Nabi. Nah, Nabi itu ternyata memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ini. Nah ini tadi ini perkataan Ibnu Rajab ini. Ibnu Rajab berkata, boleh salah seorang ada yang bisa baca? Boleh. Tampak enggak? Silakan. Puasa di bulan Sya'ban lebih utama dibanding puasa di bulan-bulan haram lainnya. Karena sebaik-baik amalan sunnah adalah yang terdekat dengan bulan Ramadan. Sebelum dan sesudahnya, maka kedudukan puasa sepertinya kedudukan sholat tarawih waktu. Sebelum dan sesudahnya, sebab yang akan menyempurnakan kekurangan. Demikianlah puasa sunnah sebelum dan sesudah Ramadan adalah puasa yang paling utama. Nah, ini kata Ibnu Rajab, beliau ini termasuk yang mensyarahkan Al-Arba'in An-Nawawi ya. Beliau punya pendapat bahwa puasa Sya'ban ini lebih utama dibanding puasa-puasa di bulan-bulan haram lainnya, dibanding di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, di bulan Muharram ya. Ini yang paling utama kata beliau di bulan Sya'ban ini. Karena apa? Menempatinya karena mengapit bulan yang paling istimewa, bulan Ramadan. Karena sesuatu yang membuka maupun yang menutup satu keistimewaan, maka itu adalah keistimewaan. Sebagaimana juga Nabi sebutkan, seutama-utamanya sholat setelah sholat malam itu sholat rawatib. Ya kan? Sholat rawatib itu, sholat yang membuka qobliyah dan ba'diyah. Maka ibaratnya banyak-banyak berpuasa di bulan Sya'ban atau di bulan Sya'ban ini, nanti ditutup juga di bulan
Syawal 6 hari, maka ini ibarat qobliyah dan ba'diyah. Jadi qobliyah dan ba'diyah. Maka ini nilai keutamaannya. Mudah-mudahan ini bisa lebih memberikan kekuatan kepada kita, langkah-langkah konkret ya, apa yang mesti kita lakukan di bulan Sya'ban ini. Berikutnya, perbanyak baca Quran. Nah, jadi bulan Sya'ban ini perbanyak secara khusus membaca Al-Quran. Jadi kata Salamah bin Khalil bin Kahil, Salamah bin Kahil, seorang salafus saleh kita berkata, dahulu bulan Sya'ban disebut pula dengan bulan para pembaca Al-Quran. Jadi dulu kami, para ulama salaf itu menyebutnya bulan Sya'ban itu Syahrul Qurra, yaitu bulan di mana membaca Al-Quran, memperbanyak Al-Quran. Jadi Bibi sekalian, kalau biasanya kita standarnya mungkin sudah 1 juz, mulai kita rintis 2 juz misalkan, 1 juz setengah. Kalau yang sebelumnya mungkin kita baru setengah juz, mari kita coba 1 juz, kita tingkatkan semua. Jadi bahkan mungkin kalau kita mau, Masya Allah Pak Ustadz, saya pengen seminggu sekali khatam. Coba, gak apa-apa. Dimulai hari Jumat, khatam hari Kamis. Jumat mulai, khatam hari Kamis. Nah ini namanya kita merintis, memperbanyak. Dulu itu sampai seperti itu. Bahkan di dalam beberapa athar yang lain itu, kalau sudah masuk bulan Sya'ban itu ditutup toko-tokonya. Sampai begitu. Jadi toko-toko ditutup. Kalau kita mah nggak ditutup. Ya, bulan Ramadan bahkan bulan dibukanya toko-toko ya, karena banyak yang datang itu Pak Ustadz. Nah, ya minimalnya Bapak Ibu sekalian, mari ini menjadi sambutan bagi kita ya. Kita sambut Ramadan itu kita dengan mulai menyemangati, memperbaharui komitmen dengan Quran kita. Nah, biar semangat nggak apa-apa, Qurannya baru. Quran yang lama mungkin kita sedekahkan ke, janganlah sedekah masa yang lama ya, sedekah yang baru lah. Jadi Quran mungkin, nah ini untuk apa? Agar kita memperbaharui komitmen kita. Yang keempat, Ibu sekalian, langkah konkretnya di bulan Sya'ban ini bersihkan hati, terutama dari 2 penyakit ini, syirik dan iri. Nah, kita bersihkan ini. Para ulama bahkan secara khusus ini memiliki keistimewaan. Kenapa? Karena begini Ibu sekalian, amal itu sesungguhnya tergantung hati. Kan begitu kan? Panglimanya itu hati. Baik hatinya, baik amal perbuatannya. Kalau buruk hatinya, buruk juga amal perbuatannya. Jadi kalau hatinya kita ini kotor, ibarat Ibu sekalian, hati kita ini sedang sakit. Mesinnya itu rusak. Gimana? Mungkinkah mesin rusak bisa menggerakkan kendaraan? Tidak bisa bergerak. Maka begitulah hati yang rusak itu. Rusak oleh kesyirikan, rusak oleh sifat dengki dan iri. Ini yang menyebabkan kita ini berat dalam beramal. Maka kalau kita bersihkan hati, insya Allah ini seakan apa? Seperti kalau mesin itu dibersihkan. Mesin dibersihkan, habis dicuci sedemikian rupa, kita nyaman. Kendaraannya itu, seperti kendaraan baru lagi. Kenapa? Dibersihkan. Nah begitulah juga kita. Dalam kehidupan ini bersihkan hati. Sebab Rasulullah SAW punya pesan khusus, terutama di bulan Sya'ban ini, nisfu Sya'ban. Ini hadisnya disahihkan oleh atau dihasankan minimalnya ya, dihasankan oleh Al-Albani, di mana Allah di malam nisfu Sya'ban, kalau sudah separuh berlalu dari bulan Sya'ban, melihat hamba-hambanya. Nah, lalu Allah berkenan untuk mengampunkan dosa-dosa kita di bulan Sya'ban ini. Kecuali 2. Siapa mereka? Musyrikun. Yang pertama orang musyrik. Maka hati-hati sekalian, orang musyrik. Jangan sampai di bulan Sya'ban ini kita masih berhubungan dengan kesyirikan. Maka rugi besar kalau kita tidak tahu ilmunya ya. Jadi orang menganggap biasa saja, ternyata itu penghalang. Mungkin bagi kita yang perlu kita bersihkan syirik-syirik kecil lah. Jadi ria, pamer,
ujub. Ini kan syirik-syirik kecil juga bahaya ya, kata Nabi SAW. Ini kan yang paling takutkan kan. Yang paling aku takutkan adalah syirik kecil. Nah, yang kedua apa? Musyahin. Aku tidak akan pernah melihat musyahin. Allah nggak akan mengampunkan, yaitu orang yang masih bermusuh-musuhan. Makanya biasanya kita di bulan Sya'ban ini selesaikan antar sesama. Kalau masih ada ganjalan dalam hati, kalau masih ada tersisa kebencian, dendam kesumat, maka Sya'ban ini mesti selesai. Kalau enggak, ibaratnya kita ini punya mesin yang rusak nanti. Tidak mampu untuk menggerakkan amal-amal soleh kita. Bahkan takutnya nanti, sekalian, takutnya kita beramal, lalu kemudian gugur. Makanya Nabi sebutkan, orang yang iri itu seperti api makan kayu bakar. Kan Nabi contohkan begitu kan? Api makan kayu bakar. Masya Allah. Maka takutlah kalian dengan iri. Sebab apa? Iri itu makan kayu bakar. Seperti artinya kita nanti beramal, dibakar oleh iri kita. Hancurlah puasa kita, hancurlah sedekah kita, hancurlah bacaan Al-Quran kita. Maka ini yang harus kita bersihkan, sifat iri. Nah, Nabi juga sebutkan ini kan, hari Kamis dan Senin tadi kan, kecuali orang yang bermusuh-musuhan. Lagi-lagi, orang yang bermusuh-musuhan. Maka ibu-ibu sekalian, mari kita bersihkan hati yang masih ada sangkut paut dengan terutama orang-orang yang paling dekat dengan kita. Orang tuanya, mungkin anak, istri kita, suami dan pasangan-pasangan kita. Yang terdekat lagi, sahabat-sahabat, teman-teman kita satu pengajian. Teman-teman mungkin sejawat kita di kantor, tetangga kita. Kita harus selesaikan semua itu. Kalau enggak nanti Allah enggak pandang kita. Sebab Allah menolak untuk mengampunkan orang yang masih ada permusuhan. Allah itu menyambung yang menyambung. Tapi kalau kita yang memutuskan silaturahim, Allah pun juga putuskan dengan kita. Nah, rugilah kita. Maka hadirin, ini menjadi penting bagi kita insya Allah. Dan siapakah yang terbaik kata Nabi? Dalam riwayat ini, orang yang memiliki hati yang mahmum dan lisan yang jujur. Siapa orang yang mahmum itu? Hati yang mahmum itu hati yang bertakwa, bersih tiada dosa dan hasad dirinya. Jadi Nabi menyebutkan yang terbaik di antara kalian yang jujur lisannya dan hatinya bersih, intinya begitu. Nah, hatinya bersih, bertakwa dan dijauhkan daripada iri dan dengki. Maka kita bebaskan, kita lepaskan ganjalan-ganjalan. Bayangkan saudara-saudara kita kalau masih hidup, segeralah kita silaturahim. Segera kita minta ampun, kita bermaafan. Kalau dia memaafkan, alhamdulillah. Kalau nggak memaafkan, selesai hak kita. Jadi tanggung jawab kita itu sudah selesai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekalian, saya kira ini dan mari kita bersegera memanfaatkan momentum ya, karena kata Khalid bin Ma'dan, takut kalau kesempatan itu sudah dibuka lalu kemudian kita tertutup ya. Mumpung kesempatan di bulan Sya'ban ini sudah terbuka, mudah-mudahan kalaulah andai kata nggak sampai umur kita di bulan Ramadan, kesungguhan ini menjadi catatan amal dan yang Allah akan sampaikan. Selalunya begitu ya. Kita ini kalau sudah berniat, Allah akan tetap sampaikan amalan itu kalau kita ada uzur. Sebagaimana kalau kita berniat sebelum tidur, mau bangun malam, lalu terlajak tidur kita sampai subuh. Allah tetap nilai dan berikan balasan sholat malam kita. Jadi karena niatnya itu. Maka mudah-mudahan Sya'ban ini seperti itu. Kita layak berdoa, ibu sekalian. Allahumma sallimna li Ramadan, wa sallim Ramadanu lana. Wa tasallamhu minna mutaqabbala. Coba kita sama-sama. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadanu lana wa tasallamhu mutaqabbala ya rabbal alamin. Masya Allah. Ya rabbal alamin. Jadi ibu-ibu, bapak yang dirahmati Allah, dalam riwayat ini bukan hadis ya, tapi perkataan para ulama, tapi sangat luar biasa. Jadi doanya ini kita seakan sama-sama salimna ya Allah, sampaikan. Kita ini nyerahkan diri.
serahkan diriku untuk Ramadan dan serahkan Ramadan itu untuk diri kita. Dari dua belah pihak kan, sama-sama gayung bersambut begitu ya. Jadi kita serahkan diri kita kepada Ramadan dan serahkan Ramadan itu, ya Allah kepadaku. Kalau engkau sudah serahkan, ya Allah, terimalah Ramadanku nanti. Nah, terimalah Ramadanku nanti. Maka banyak-banyak kita doakan ini. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadanuna wa tasallamhu minna mutaqabbala. Nah, hafal Bu ya? Nah, nanti dihafal sendiri ya, nanti hafal insyaallah. Jadi Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadanulana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Rabbal Alamin, serahkan ya Allah diriku dengan Ramadan dan serahkan Ramadan untukku dan terimalah ya Allah Ramadanku jadi dengan sempurna wahai Rabb alam semesta. Insyaallah sekalian, ini kita sampai di sini. Pekan depan kita akan sampaikan insyaallah ini. Jadi 12 revolusi Ramadan. Nah, ada 12 langkah. Mudah-mudahan kita lebih semangat ya menyambut Ramadan tahun ini agar apa? Agar insya Allah kita paling istimewa Ramadan kita insya Allah. Jazakumullah khair. Mudah-mudahan dari manfaatnya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kajian kita lebih mempersiapkan diri dan kita di Sya'ban ini adalah momentum yang paling tepat ya. Bagaimana kita mempersiapkan hati dan juga mempersiapkan amal yang terbaik sebagai bentuk kita mengantarnya memasuki gerbang bulan suci Ramadan di tahun ini insyaallah. Barakallahu fikum. Saya berikan kesempatan kalau ada yang tanya. Alhamdulillah hari ini cukup banyak yang menyertai, ada 26 ya di Zoom meeting kita. Silahkan. Ada yang ingin bertanya? Baik yang di Zoom maupun yang melalui Ustadz, Assalamualaikum. Baik, ada yang boleh bertanya? Ada Bu Rika, Sulut silakan. Nanti setelah ini Bu Rita, insyaallah. Oke, iya siap. Ustadz, speakernya masih mute ya, saya mohon izin. Terima kasih Bu Wisnu. Jadi ada satu kebiasaan di masyarakat ya yang disebut dengan budaya ya. Walaupun perlu kita pahami juga ya, memang bagaimana Islam itu mandang budaya kan. Kalau memang sesuai dengan petunjuk agama, tidak ada masalah kita melakukan budaya itu. Tapi kalau memang budaya itu bertentangan dengan syariat dan juga petunjuk yang lurus, memang kita harus tinggalkan budaya itu. Nah, ini salah satu banyak kita di masyarakat kita ketika menyambut Lebaran, jangan ditanya ya, memang luar biasa. Bahkan sampai ya rata-rata rela untuk melakukan apapun kan begitu kan, nggak tidur semalaman hanya untuk mempersiapkan satu hari saja. Ya, menjelang Ramadan. Apakah tidak boleh? Boleh. Memang bulan Syawal atau Lebaran itu kan hari kebahagiaan kita. Tapi sesungguhnya yang terjadi di masyarakat kita ini
budaya yang keliru ya, bagaimana cara kita untuk menyambutnya atau ungkapan rasa bahagia itu seperti apa. Nah, rata-rata kan ungkapan bahagia kita ini dibentuk oleh tradisi dan budaya-budaya yang kadang-kadang senang-senang begitu, lebih ke arah hura-hura, lalu bahkan kadang-kadang menjauhkan dari agama, berbau maksiat, ada nilai dosa di situ. Nah, ini yang kita takutkan kan. Jadi alih-alih kita dapat pahala, hancur 1 bulan pahala kita itu hanya dengan semalam dan sehari. Yaitu hari pertama itu. Gara-gara apa? Itu tadi, kita lebih mengedepankan budaya daripada petunjuk agama. Karenanya memang hal-hal seperti ini, persiapan dengan cara ilmu, kita mengingatkan kembali, kita mengkaji apa yang semestinya kita lakukan ya. Apa sebenarnya Ramadan ini? Maka ini adalah hal yang paling utama sesungguhnya yang harus kita sampaikan, kita tanamkan kembali, kita buka ya. Rata-rata kan ibu sekalian, kebiasaan itu lahir dari ikut-ikutan rata-rata. Jadi ikut-ikutan, budaya ikut-ikutan, umumnya orang. Padahal kita dalam beragama itu kan tidak boleh itu. Kita beragama ini kan dilandasi oleh pemahaman. Ada petunjuk, maka kita akan selamat. Ini makanya Nabi SAW dalam banyak ayat itu kalau banyak mengikuti kebanyakan orang kita akan tersesat. Ya, tapi umumnya orang kan begitu. Itulah tadi kan. Makanya insya Allah kita siapkan. Kita siapkan walaupun banyak orang mungkin tidak mempersiapkan untuk bulan Ramadan ini. Kita termasuk di antara komunitas hamba-hamba yang sedikit itu. Yang unik, yang langka, tapi insya Allah 50 kali lipat melebihi dari pahala para sahabat. Kalau kita bisa menjaga ini, sungguh-sungguh untuk mempersiapkan. Oleh karenanya, memang tanggung jawab kita, ibu sekalian, mari kita coba di keluarga kita tanamkan. Setelah kita dapat ilmunya ini nih, kita coba praktekkan minim diri kita. Mari kita mulai evaluasi sholat wajib kita evaluasi mungkin sholat malam kita evaluasi rawatib kita, qobliyah, ba'diyahnya, kemudian sunnah-sunnah lainnya, sedekah kita, zikir kita evaluasi. Kita pun mengevaluasi, mungkin ingatkan ibu-ibu yang suaminya udah dapat ilmu ini, bang, bangunlah bang, malam udah mau Ramadan bang. Masa kita masih tidur aja, ini mau Ramadan ini. Kapan kita akan memetik buah nanti di Ramadan? Qur'annya kita siapkan anak-anak kita cek. Hari bang udah berapa halaman hari ini? Udah berapa begitu? Nah ini tentu mudah-mudahan kita menjadi di antara yang memberikan solusi dan memperbaiki keadaan agar masyarakat kita ini melihat Ramadan ini adalah Ramadan yang penuh dengan keistimewaan. Nah selama ini meskipun ya sudah sering ya disampaikan dan diingatkan, memang masih tidaklah sebanding ibu sekalian. Kita ini berapa orang yang kita ingatkan, tapi ketika televisi coba tengok, mereka mempersiapkan begitu luar biasa menyambut Ramadan dan Lebaran, tapi dengan hura-hura. Waktu-waktu yang istimewa, sahur misalkan kan, ini sudah pada rata-rata sudah ini ibu sekalian. Mungkin ada yang sudah rekaman. Jadi sudah mulai rekaman ini mereka. Untuk apa? Jelang waktu sahur. Isinya apa? Tertawa, ketiwi. Ya. Kan begitu kan? Melalaikan kita. Hura-hura yang nggak ada isinya. Padahal itu jam-jam istimewa. Ya oke lah. Memang itulah keadaan kita akhir zaman. Jadi akhir zaman ini ya. Ketika semuanya menawarkan tontonan untuk dijadikan tuntunan oleh mereka. Mereka ingin mencoba untuk mewarnai dan membentuk pemikiran kita, kebiasaan kita yang salah. Maka saatnya memang kita sama-sama mudah-mudahan ya kita sebarkan, kita mulai dari komitmen diri kita, keluarga kita, mudah-mudahan langkah-langkah tadi itu ya selama bulan suci Ramadan Sya'ban ini kita awali ini. Bentuk sambutan dengan mulai memperbaiki. Jadi komitmen dengan yang wajib tadi, lalu kita berusaha untuk memperbanyak puasa, kita jaga kita jaga Quran kita coba bersihkan hati. Ini 4 inilah. 4 ini adalah kata kuncinya. Jadi mudah-mudahan ini akan lebih mendatangkan ya, mendatangkan keberkahan Ramadan kita nanti insyaallah. Wallahu a'lam
Bisawab. Baik. Saya berikan kesempatan Bu Rita tadi yang sudah mau bertanya. Silahkan Bu Rita. Baik Pak Ustadz. Pak Ustadz. Ya, silahkan Bu Rita. Begini Pak Ustadz, ada sepupu, dia tinggal di suatu komplek yang majemuk ya agamanya. Nah, dia bertanya gimana hukumnya kalau kita mendoakan bersama-sama untuk bikin pengajian yang untuk non-muslim karena tetangganya ini udah hilang 10 hari suaminya. Nah, apakah bisa orang muslim yang sekitarnya mengadakan pengajian untuk orang non-muslim tersebut untuk mendoakan? Pertama itu Pak Ustadz. Terus yang kedua sekalian ya Pak Ustadz, ada teman yang nitip pertanyaan. Kalau puasa Rajab setiap hari, tadi niatnya puasa Rajab itu apa Pak Ustadz? Itu aja Pak Ustadz. Terima kasih Rajab Pak atau puasa Syaban Bu Rita? Puasa Rajab kalau yang setiap hari tadi niatnya puasa ya. Oke. Baik. Ya puasa Syaban kali Pak ini maksudnya. Iya, puasa Syaban. Oke, terima kasih. Banyak Pak Ustadz, barakallahu fikum. Baik, makasih Bu Rita, mudah-mudahan sehat di Bekasi ya. Alhamdulillah. Jadi ibu-ibu sekalian, pertama, bolehkah kita mendoakan saudara kita yang non-muslim? Jadi secara umumnya mendoakan kepada siapapun itu boleh. Ini ya, asal hukumnya mendoakan kepada siapapun itu boleh. Termasuk non-muslim, ya. Cuma memang ada batasan-batasan. Ya, di antara batasannya misalkan kita dilarang untuk mendoakan ampunan dan keselamatan. Ya, karena memang yang diampunkan oleh Allah dan yang dijamin oleh Allah selamat itu adalah orang-orang yang beriman saja. Makanya disebutlah agamanya Allah ini Islam. Islam itu artinya selamat. Jadi kita tidak boleh mendoakan ampunan, tapi selain itu kita boleh. Jadi misalkan ini tadi contoh Bu Rita, kita mendoakan saudara kita ketika kita mendoakan saudara kita. Ya, kita mendoakan saudara kita. Ya, saya mutkan. Mendoakan saudara kita ketika hilang misalkan ya. Saudara kita hilang entah kemana. Ini urusan akhirat ke urusan dunia? Urusan dunia. Kita mendoakan misalkan anaknya lagi sedang sakit, urusan dunia. Nggak masalah, nggak masalah. Itu hubungan sosial. Maka tidak masalah. Tapi memang yang perlu saya luruskan, kok harus mengadakan pengajian misalkan. Pengajian ngumpul bersama-sama, bareng-bareng, apalagi baca Yasin misalkan ya. Baca Yasin untuk kembalinya suami tetangga kita yang non-muslim itu, saya kurang bersepakat. Cukuplah bagi kita misalkan mendoakan mudah-mudahan Bu ya Allah pertemukan nanti dengan suaminya kembali segera, suaminya yang hilang ini dihadirkan dan seterusnya. Kalau itu enggak masalah. Tapi kalau kita kumpul-kumpul lalu mengadakan pengajian, lalu kita mendoakan ini diniatkan untuk itu ya enggak. Tapi kalau misalkan begini Bu Rita, jadi misalkan kita pas arisan itu biasanya ada juga pengajiannya begitu. Lalu kita umumkan, ibu-ibu, kita doakanlah ini tetangga kita, suaminya masih belum pulang sampai hari ini. Jadi nggak tahu rumahnya ya. Lupa ya. Bang Thoyib lupa dengan alamat rumahnya misalkan ya. Jadi kita katakan boleh saja. Kalau tidak dikhususkan untuk itu. Pas kebetulan kita di pengajian misalkan begini ya. Pengajian. Kita memang niat dari awal pengajian. Ada pandaknya misalkan ada yang hilang itu kita pengajian. Lalu kita mendoakan untuk tetangga kita atau teman kita yang sedang kena musibah ini. Tidak masalah kalau begitu. Tapi kalau kita misalkan khusus mengundang untuk ini saja, kok sampai segitu-gitunya nggak harus. Nah, kalau seperti itu. Jadi, begitu ya. Allahu a'lam bishawab. Mungkin saya kira itu ya. Yang kedua, mungkin tadi niatnya apa? Sehari-hari bulan Sya'ban ini ya kita niat puasa sunnah Sya'ban. Puasa sunnah mutlak Sya'ban. Jadi walaupun kalau pas bertepatan dengan hari Senin ya berarti niatnya hari Senin. Bertepatan dengan hari Kamis ya kita hari Kamis. Bertepatan dengan Ayyamul Bid ya kita Ayyamul
bid begitu. Tapi kalau kita misalkan tidak bertepatan dengan apapun, boleh kita namanya puasa mutlak di bulan Sya'ban. Boleh juga kita niatkan niat sunnah bulan Sya'ban, silahkan. Karena Nabi memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ini. Saya kira begitu ya Bu Rita, wallahu alam. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Barakallahu fiik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada dari ibu-ibu? Silakan, ada Bu Niko. Ustaz. Nasir, Ustaz. Ya, Pak Nasir. Bu Niko dulu, Pak Nasir ya. Siap. Baru Pak Nasir. Siap, Pak Nasir. Silakan. Ustaz mau nanya kebiasaan banyak ya kan kalau mau puasa tuh kayak beruang gitu. Nah, jadi biasanya tuh kayak itu cuma bagian Ustaz. Itu tradisi atau gimana? Saya juga kalau saya pribadi sih mungkin enggak, tapi kalau dari sebelah suami kakak itu sebagai Ustaz ya kalau ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum beruah? Beruah itu dari kata arwah katanya. Apa arwah itu? Roh. Jadi, nah ini memang kata ini ada asal-usul juga ya. Kenapa disebut beruah? Karena untuk kirim doa kepada arwah-arwah saudaranya, orang tuanya, keluarganya yang sudah meninggal. Bolehkah kita kirim doa atau kirim amal? Hukum asalnya boleh. Dan ada masalah. Hukum asalnya bahkan kita dianjurkan. Apalagi anak soleh itu cirinya ngedoain orang tuanya. Kita tidak disebut anak soleh kalau tidak mendoakan orang tuanya. Karena Nabi menyebutkan awwaladin solihin yad'u lahu, atau anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Makanya para ulama katakan kalau mau kita ini digolongkan menjadi anak soleh, doakanlah orang tuanya. Kapan? Kapan saja. Bahkan semakin sering makin bagus. Jangan kita nunggu bulan Sya'ban, nah begitu loh maksudnya ya. Jangan nunggu bulan Sya'ban. Makanya kita katakan hukum asal, kita mendoakan orang tua kita yang meninggal atau kita bersedekah atas nama orang tua kita yang meninggal, silahkan. Tetapi ketika mengkhususkan, nah ini, mengkhususkan, kalau ada niat mengkhususkan hanya di bulan Sya'ban, maka ini perkara baru yang perlu kita berhati-hati karena ada kekhususannya itu. Tapi kalau para ulama katakan saya sempatnya itu memang di bulan Sya'ban ya, karena memang pas kebetulan ini kok ada rezeki, ya sudah, berarti memang dia tidak meniatkan khusus bulan Sya'ban, tidak masalah kalau seperti itu. Tapi kalau dia meniatkan secara khusus harus, apalagi misalkan malu Pak Ustadz, ini biasanya kalau kami di kampung ya di Jawa itu tiap hari, bahkan kadang-kadang nggak perlu kita masak, tiap hari ada orang undang, bergantian begitu kan, bergantian, bagus sih, nyaman juga, mengurangi budget pengeluaran kan begitu. Tapi sisi lain Ibu, jadi kadang-kadang ini ada rasa malu masa tetangga kirim beruang nanti kita dibilang anak durhaka. Masa punya anak udah punya penghasilan nggak mau. Nah ini berarti ada unsur malunya, nggak boleh itu. Jadi saya kira penetapan waktunya saja itu yang masih diperselisihkan di kalangan para ulama. Memang yang lebih utama untuk tidak menetapkan pada waktu khusus seperti bulan Sya'ban ini sebagai bulan untuk kirim doa kepada arwah, seakan-akan selain bulan Sya'ban tidak perlu. Padahal tidak demikian kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Pak Nasir, silakan Pak Nasir. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz, kabar? Alhamdulillah sehat, masya Allah Pak Nasir sehat dan keluarga insya Allah. Alhamdulillah. Salam buat Pak Suryadi dengan Pak Umar. Insya Allah setia beliau. Salam untuk dari Pak ini nih, Pak Nasir. Silakan ya, Pak Nasir. Ini saya mau nanya Ustaz, ini kebetulan bulan Sya'ban ini, ya. Karena keimanan kita harus kita tingkatkan. Agar kualitas misalnya tilawah kita tingkatkan, puasa kita Senin Kamis atau puasa Yaumul Bid kita tingkatkan. Nah, untuk itu yang saya tanyakan Ustaz, bagaimana cara meningkatkan keimanan kita? Maklum, iman seseorang kan ada yang naik, ada turun. Bagaimana cara menjaga kualitas keimanan kita agar stabil, agar ibaratnya kalau di HP itu dicas tuh ngejos imannya gitu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Masya Allah. Terima kasih Pak Nasir. Jadi ya iman ini kata Nabi naik dan turun ya, macam baterai HP juga lowbat kan. Kalau nggak dicas maka tidak akan
tidak akan nyala kan. Sama ya. Oleh karenanya kita dekatkan dengan sumber-sumber keimanan. Intinya itu Anasir ya. Kita dekatkan dengan sumber-sumber keimanan. Artinya Rasulullah SAW sudah banyak beritahukan. Sumber iman itu pertama ilmu. Di antaranya kan. Makanya mengapa ilmu itu sebelum iman. Karenanya kalau kita senantiasa belajar, berilmu, itu salah satunya. Yang kedua, para ulama katakan iman itu akan naik kalau kita gunakan untuk amal. Maka berarti kita harus selalu bersemangat untuk beramal. Karena amal itu ibaratnya casnya itu. Jadi gunakan sholat, gunakan baca Quran. Kalau kita tahu ada satu momen kesempatan yang utama, jangan tinggalkan. Kita ini dibukakan oleh Allah kesempatan untuk zikir pagi. Coba komitmenkan. Ada pengajian, kita datang. Ada waktu kesempatan untuk sholat sunnah, kita laksanakan. Ada kesempatan untuk puasa, kita laksanakan. Pas terbuka peluang untuk sedekah, sedekah. Maka semakin banyak cabang-cabang kebaikan, maka ibaratnya itu chargernya ini dari macam-macam penjuru. Maka semakin kuat. Jadi semakin kuat. Yang ketiga, jadi doa. Ya, doa. Kita mohon secara khusus agar kita ini diperbarui doa-doa kita. Kita mohon dikuatkan hati, kita mohon dicintakan. A'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din. Nah, ini doa-doa untuk mengecas hati. Kita mohon kepada Allah agar diberikan kekuatan. Ya. Dan yang terakhir, selalu dekat dengan komunitas orang-orang yang baik. Jadi dekat dengan komunitas, jadi jamaah, kemudian kelompok, jadi orang-orang yang baik-baik. Insya Allah itu cara paling efektif menjaga iman kita. Jadi wallahu alam bishawab. Baik, silakan Bu Suci. Ini Ustaz masih mengenai puasa Ustaz. Ya. Itu kan masalah bayar hutang Ustaz ya. Itu boleh digabung nggak Ustaz? Misalnya kita puasa Senin Kamis, kita lihatkan puasa Senin Kamis sampai kodok. Iya. Itu boleh nggak Ustaz? Niatnya itu. Terus satu lagi Ustaz katanya terus kalau misalnya puasa pas kita puasa sunat daud itu juga boleh gabung nggak sama kodok itu Ustaz? Oke. Terima kasih. Ya. Baik, jadi kalau para ulama katakan kita boleh menggabungkan antar dua amalan itu kalau selevel. Tapi kalau beda level, maka tidak boleh. Level yang wajib lebih tinggi dari level yang sunnah. Maka kalau yang wajib harus berdiri sendiri. Nah, berdiri sendiri. Maka kalau misalkan puasa qadha itu hukumnya apa? Wajib. Karena dia mengganti puasa wajib. Namanya puasa Ramadan. Maka tidak boleh kita puasa qadha digabung dengan niat puasa Senin. Tidak boleh digabung dengan puasa Daud. Maka harus berdiri sendiri. Oleh karenanya kalau kita masih ada utang gimana Pak Ustadz? Berarti kita bayar dulu. Jadi berapa kurangnya 6 hari? Kita niatkan 6 hari selama bulan Sya'ban ini mumpung sisa sebagaimana Aisyah. Aisyah itu beliau baru bisa membayar utangnya selalu hanya di bulan Sya'ban. Karena posisiku di sisi Nabi. Karena beliau mengatakan begitu. Jadi artinya ini kan berarti boleh saja orang menunda kalau ada hal. Tapi yang paling utama tentu kita segera. Jadi kalau ada utang, segeralah bayar. Tapi khusus kalau seperti alasan Aisyah ini boleh saja. Nah oleh karenanya saat ini kalau kita masih utang, lalu kita diminta untuk memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Yang paling utama yang wajib dulu. Jadi bayar utang dulu, baru nanti lanjutkan kalau masih ada tersisa dan kesempatan untuk bulan puasa sunnahnya. Begitu ya. Wallahu a'lam. Silakan. Satu lagi Pak Ustaz, ini saya tanyakan. Kalau kita puasa sunnah Senin Kamis, hari Minggu atau puasa Daud. Nah di bulan Sya'ban ini kan bulan kebaikan, kita menanam Pak Ustaz. Terus kalau kita selain puasa Senin Kamis hari Minggu, kita puasa dan hari itu kita bisa menyiapkan kita membayar puasa kita yang tertinggal pada masa-masa bagi kita masih muda, masih remaja. Kita kan kadang-kadang suka lalai ya Pak Ustaz ya. Jadi lupa dibayar. Nah boleh nggak Pak Ustaz? Kira-kira kita puasanya Senin, terus Selasa, Rabu kita puasa kita niatkan untuk membayar puasa kita yang tertinggal dari puasa yang wajib. Itu gimana Pak Ustaz? Baik, ya. Kalau kita niatkan seperti itu, insya Allah tidak masalah.
Jadi karena Nabi SAW memang sebutkan bahwa dalam riwayatnya ya, nanti kelak pada hari kiamat ketika seorang hamba dihisab, maka Allah akan lihat yang wajibnya. Kalau yang wajib masih ada kurang dan cacat, Allah akan perintahkan kepada para malaikat, tolong lihat yang sunnahnya. Maka akan dijadikan untuk penutup yang wajib. Maka berdasarkan riwayat ini, para ulama berpendapat, kewajiban-kewajiban kita yang sudah tertinggal, yang kita tidak bisa pastikan berapa banyaknya, maka itu cukup kita lakukan memperbanyak yang sunnah. Makanya berdasarkan itu boleh kita ketika puasa Senin, Kamis, atau kita mungkin sholat yang sunnah, kita sisipkan dalam hati kita niatkan dulu, mungkin saya waktu remaja, waktu masih belum berhijrah misalkan ya, kita mungkin tinggalkan, ya sudah kita niatkan itu, tapi kita pun tidak pasti kan, kecuali kalau yang tidak pasti kita wajib lakukan. Kita tahu betul kita tinggalkan 2 hari, lakukan yang 2 hari itu. Tapi yang nggak pasti seperti itu, maka kita boleh niatkan. Jadi niatnya yang sunnah-sunnah itu, apakah sholat sunnah kita, puasa sunnah kita, sedekah sunnah kita, itu adalah untuk menutup kekurangan atau yang terlewat, bahkan yang dulu kita tinggalkan. Tidak masalah, insya Allah. Dan itu termasuk yang dianjurkan oleh para ulama kita bahkan. Wallahu a'lam. Cukup? Masih ada? Silakan Bu Uni Zurman. Ya, tetap dapat. Insya Allah tetap dapat, karena menepati tadi itu kan. Jadi karena Allah tahu kalau kita misalkan tidak puasa qadha ini pas hari Senin misalkan kita puasa, insya Allah. Jadi karena menepati waktu kemuliaan hari Seninnya tadi. Ya, betul. Para ulama mereka berpendapat bahwasanya seutama-utamanya puasa itu puasa Daud. Maka kalau kita sudah puasa Daud, maka mengikuti jadwal Daudnya. Jadi mengikuti jadwal Daudnya. Tidak perlu puasa lagi karena kita sudah mendapatkan yang terbaik. Jadi misalkan kita pas puasa Daudnya ini hari Ahad ini, kemarin ya, Senin ini sebenarnya kita ada Senin, nggak perlu. Jadi kita puasa Selasanya baru puasa gitu. Karena kita puasa Daud. Jadi sehari puasa, sehari tidak puasa yang lain. Ada riwayatnya itu yang menyebutkan bahwasanya Nabi kan sudah puasa yang terbaik begitu. Ada satu riwayatnya itu. Tidak perlu. Kita tidak perlu niat lagi karena apa yang ketika kita sahur itu sudah niat itu, udah niat. Insya Allah mudah-mudahan ada nilai manfaatnya. Mungkin ibu-ibu sekalian, pekan depan mungkin yang terakhir ya, saya ingin sampaikan karena mungkin kemungkinan saya berangkat hari Selasa. Jadi Selasa saya berangkat, mungkin ada Bu Is ya, yang ada Bu Isnya yang mau menyertai juga. Saya Selasa berangkat, jadi sehingga Senin depan mungkin pertemuan sebelum Ramadan, karena saya datang mungkin tanggal 1 April saya baru pulang. Jadi 1 April kemungkinan baru pulang, sehingga ya saya usahakan, nanti saya lihat posisinya. Kalau saya pengennya setiap hari Senin tetap online. Nanti saya online dari sana. Dari sana saya usahakan ya. Saya usahakan. Tapi nanti tengok waktunya. Berarti kalau di sini jam 10 ya, setengah 10, di sana berarti jam 6 pagi. Jam 6 pagi saya habis subuh, enggak apa-apa. Insya Allah. Saya usahakan tetap ya, tapi kalau andai kata ada lain satu hal, karena kadang-kadang terkait dengan apakah ziarah nggak memungkinkan, nanti bisa kita gantilah. Mudah-mudahan kita 4 kali pertemuan di bulan Sya'ban ini tetap bisa kita laksanakan secara sempurna. Dan mudah-mudahan kita tutup pertemuan kita dengan doa ghafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.